Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan Kasih di Medan Perang bagian keempat. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Kalau sudah tahu, diam, jangan tanya lagi. Bisa saja dia aman, padahal dia sendiri pun. Tati meneruskan perkataannya dengan berdehem. Diam, kata Gani. Ani kan punya orang lain, sambungnya sambil tersenyum. Tuh, kura-kura dalam perahu, kata Tati. Sudahlah Tat, nanti kalau kedengaran tunangan Ani kan berabe. Kau sih yang mulai. Sudahlah aku pulang. Kau begitu sih, kata Gani sambil berpaling lalu berjalan ke pintu. Di pintu ia berdiri sebentar. Kalau dapat sebentar datang ke kamarku Tat, katanya. Mau apa? Tanya Oman. Oman mau tahu saja, masa curiga sama kawan? Aku jamin tak habis pipi Tati. Oman tak marah, ia tahu Gani bergurau. Dari kamar Oman, Gani pergi menengok mata-mata yang ditolongnya. Sudah baikkah kau? Tanyanya kepada pemuda kurus itu. Yang ditanya tak lekas menyahut, melainkan memandang saja sejurus lamanya, kemudian berseru tertahan-tahan. Bapak, serunya. Gani senyum. Bapak telah menyelamatkan jiwa saya, kata pemuda malang itu dengan suara gemetar. Bagaimana kau tahu? Ketika itu saya tak pingsan, hanya pura-pura saja. Oh, tapi keras juga kau kupukul. Iya, keras benar. Tapi, betulkah kau jadi mata-mata? Demi Allah, Pak. Demi Allah, tidak. Aku pun tak percaya, tapi bagaimana mulanya sampai kau dipukuli begitu? Mulanya saya ditanyai tentang surat keterangan, saya tak punya. Lalu seorang pemuda menanyakan tempat tinggal saya. Saya jawab dari Cianjur. Oh, jadi kau orang Cianjur? Betul, saya pergi ke Bandung karena di Cianjur sudah banyak musuh. Semua sudah nikah. Sama orang tuamu? Tidak, saya sudah tak mempunyai orang tua. Sudah lama meninggal. Lalu, bagaimana? Mendengar jawaban saya itu, lantas seorang pemuda menggeledah kantong saya. Baju saya dibuka, punggung diperiksa, paha pun diraba-raba. Dari kantong saya mereka menemukan sebuah cangkang geretan. Hanya itu saja? Ya, hanya kotak korek api itu saja. Tapi Pak, di Cianjur banyak geretan macam itu. Hampir semua orang memakainya. Lalu bagaimana? Demi melihat kotak korek api itu, pemuda yang tadi memeriksa saya lantas berseru, mata-mata, mata-mata, katanya. Nah, mulailah saya dipukuli, kemudian saya dibawa, tapi saya telah payah. Untung ada bapak, kalau tidak barangkali saya hanya tinggal nama. Gani melihat mata pemuda kurus itu berlinang-linang. Sudahlah, lekas sembuh saja, katanya menghibur. Saya berhutang budi kepada bapak. Jangan kau sebut lagi itu. Saya pun ingin turut berjuang, barangkali tenaga saya pun dapat disumbangkan kepada tanah air. Tentu saja, semua orang pun dapat menyumbangkan tenaganya kepada tanah air. Di mana kau sekolah? Hanya sekolah desa, Pak. Kalau sudah sehat benar, kau boleh turut aku. Oh, sungguhkah, Pak? Iya, kata Gani kepada pemuda itu. Oh, terima kasih, Pak. Terima kasih. Tidurlah, sudah malam, kata Gani sambil melangkah pergi meninggalkan pemuda malang itu. Malam itu Gani tidur di asrama, tetapi keesokan harinya pagi-pagi ia telah berangkat lagi karena di Cicadas telah berkobar pertempuran dengan Gurkha. Dan pertempuran itu menjalar sampai ke Kebon Jati. Musuh menembak dari sebelah utara jalan kereta api. Pertahanan pemuda dipusatkan dekat Piaduk.
karena khawatir musuh menerobos dengan tanknya. Di sebelah bawah viaduk dipasang 2 buah bom batok dan di atasnya dipasang rintangan kawat berduri. Sepanjang jalan kereta api mulai dari stasiun sampai ke Andir, tampak pemuda-pemuda bertiarap, siap dengan senjatanya masing-masing. Bercorak ragam senjata itu, ada yang bersenjata karaben panjang, sten, pistol, senapan berburu, kecuali senjata berat yang tentu tak akan terdapat di situ. Di samping itu banyak pula yang bersenjata bambu runcing, golok, dan panah. Bahkan ada pula yang hanya bersenjata pentungan saja. Gani segera mendirikan pos darurat di dekat Hotel Palace. Ani, Tati, dan Nana ditempatkan di situ, sedang ia dan Rahmat segera pergi ke depan. Sebenarnya hal itu tak perlu dilakukannya sebab terlalu besar risikonya, tetapi rupanya Gani kurang senang kalau hanya duduk menanti korban yang diantarkan oleh orang lain. Tak ada yang luka, Bung? Tanya Rahmat kepada seorang pemuda berpakaian Jepang. Di sini tak ada, coba periksa ke tempat lain, jawab pemuda itu sambil menuju ke stasiun. Gani dan Rahmat berangkat lagi. Di belakang gerbong kereta api yang berisi pasir berkumpul beberapa orang pemuda bersenjata bambu runcing. Kesal dan gelisah terbayang pada wajah mereka karena bambu runcingnya tak dapat digunakan. Kesana sedikit tampak seorang tua memegang panah berjalan hilir mudik demi melihat Gani. Orang tua itu berkata, Jahanam itu beraninya dari kejauhan saja, katanya dengan suara geram. Ya, panah bapak tak akan sampai ke sana, kata Gani setengah kasihan setengah menyindir. Itu dia, coba kalau mereka berani maju, potong kuping bapak kalau tak habis dengan panah ini. Oh, kalau begitu manjur juga panah bapak ya. Panah pusaka, sudah 300 tahun umurnya, kata orang itu bangga. Rahmat menendang tumit sepatu Gani, mereka berangkat lagi. Yang begitu saja diajak bicara, kata Rahmat kesal. Usil amat komat. Ya, pikir saja, mana bisa senapan mesin dilawan dengan panah. Siapa tahu kalau betul panahnya bertuah. Wah, Rahmat meludah sedikit. Kalau percaya yang begitu, mati saja sudah. Di depan mereka segerombolan orang berkumpul di bawah pohon waru. Gani dan Rahmat menuju ke situ. Tak ada korban, Bung? Tanya Rahmat. Tak ada. Di depan sana tak ada. Ini kan di depan, kata pemuda itu. Maksud saya di sana, kata Rahmat sambil menunjuk ke dekat bengkel kereta api. Kalau di sana entahlah, tadi saya lihat ada beberapa orang pesindo pergi ke situ, tapi belum ada yang kembali. Jangan-jangan luka, Rahmat menggerendang. Berapa orang, Bung? Ada barangkali 15 orang. Kenapa mereka belum kembali ya? Pertanyaan Rahmat itu belum ada yang menjawab. Semua orang yang berkumpul di situ serentak merebahkan diri. Karena dari bengkel kereta api yang ditunjukkan Rahmat terdengar serentetan tembakan otomatis dan tak lama Guru K membalasnya hebat. Orang-orang yang tadinya ngomong besar-besar sekarang kuncup hidungnya ketakutan. Semuanya diam dan bertiarap rapat dengan tanah. Tak peduli tanah itu becek dan kotor. Dari arah stasiun 3 orang pemuda bersenjata berjalan membungkuk ke arah mereka. Pada kepala pemuda yang 3 orang itu melilit kain merah dekil. Barisan berani mati datang, kata seorang sambil menunjuk kepada ketiga pemuda yang berkain merah itu. Pasukan berani mati kok di belakang saja, coba senjatanya kasih kita, kata satu suara mengejek. Sementara itu ketiga orang anggota barisan berani mati itu makin dekat juga. Setelah sampai, seorang di antaranya berkata sombong, "Hei, kenapa kalian di sini saja? Kenapa kalian diam di sini saja? Ayo maju." Yang ditegurnya semua diam seolah-olah tak mendengar apa-apa. Tetapi sesaat kemudian, orang yang tadi mengejek berkata, "Susah, Bung, tak ada senjata. Coba pinjamkan senjata saudara kepada kami. Tangan saya sudah gatal nih." "Pelurunya habis, Bung. Kalau masih ada pelurunya, saya pun tak akan mundur." "Hei, Mat," kata Gani tiba-tiba. "Mengapa dari sana tak terdengar lagi tembakan? Jangan-jangan mereka ada yang kena." "Mungkin ada yang kena nih." "Ya, mungkin saja," kata Gani. "Hei, Bung, siapa yang berani ke sana?
Gani bertanya kepada orang-orang yang ada di situ. Ya Bung, coba lihat barangkali ada yang luka, sambung Rahmat. Pertanyaan Gani tak ada yang menjawab, seakan-akan mereka yang ada di situ tak ada yang mendengar. Gani rupanya mendongkol lalu berpaling kepada anggota pasukan Berani Mati. Saudara dari barisan Berani Mati bukan? Katanya. Betul. Beranikah saudara pergi ke sana? Peluru saya habis Bung. Kalau masih ada peluru saya tak diam di sini. Bukan untuk bertempur Bung, untuk melihat saja kalau ada yang luka. Itu kan kewajiban saudara, pergi saja sendiri. Kenapa? Kewajiban saya bertempur, kata anggota barisan Berani Mati yang lainnya sambil menyandang kembali GRI-nya lalu pergi seakan-akan ia hendak kembali ke garis terdepan. Gani sangat mendongkol, mau ia menumbuk orang itu. Tak usah Bung, tak usah ke sana, kata seorang tua berbaju hitam. Mengapa tak usah? Kalau ada yang luka bagaimana? Ajengan Cibaduyut hari ini turun Bung. Beliau ada di sini sekarang. Percayalah, tak akan ada korban selama beliau ada di sini. Sudah dijihad semua. Gani merasa sebal mendengar perkataan itu. Ia membuang mukanya. Sementara itu Gurkha menembak lagi dengan hebatnya. Dan dari bengkel kereta api terdengar tembakan balasan. Bunyi peluru berdentang mengenai besi gerbong kereta dan tiang listrik. Gani makin gelisah. Bung, mari ke sana sama saya, ajaknya kepada anggota barisan Berani Mati yang lain. Tetapi orang yang diajaknya diam saja, pura-pura tak mendengar. Siapa yang berani menemani saya ke sana? Tanya Gani keras. Kalau ada senjata saya mau, kata seorang. Tak usah Bung, kata yang lain lagi. Gani garuk-garuk kepala kemudian berpaling kepada Rahmat. Kau tunggu di sini, Mat. Kau pergi? Iya. Mari sama-sama. Keduanya berbungkuk-bungkuk berjalan meninggalkan orang mengesalkan hatinya. Tembakan lagi nih, Rahmat berteriak. Keduanya bertiarap. Orang tuh Mat, orang, kata Gani sambil menunjuk ke arah bengkel ke seorang pemuda yang tengah berlari menyelinap ke pinggir gerbong. Pesindok, kata Rahmat. Hei, ditembaki dia nih. Kurang ajar, kata Gani sambil mengentakkan kakinya. Mudah-mudahan ia selamat, kata Rahmat sambil matanya terus lekat kepada pemuda yang sedang berlari. Pemuda itu antara sebentar merebahkan diri karena Gurkha menembaki terus. Jatuh dia nih, barangkali kena, Rahmat berseru lagi. Gani menanti sebentar, ternyata pemuda itu tak bangun lagi. Mari Mat, lekasan, pasti dia kena. Kedua berbungkuk-bungkuk cepat. Untung banyak gerbong kereta sehingga mereka mudah berlindung. Dan untung pula Gurkha tak menembak lagi. Rupanya mereka tahu sasarannya kena. Gani dan Rahmat sudah dekat kepada pemuda itu. Sekarang mereka merangkak. Pemuda tadi sudah tampak menggeletak di pinggir gerbong kereta. Bagaimana menolongnya, Mat? Pindahkan dulu nih. Jangan ditolong di situ, nanti kelihatan musuh. Bagaimana memindahkannya? Rahmat merangkak ke sebelah kiri. Gani berteriak, jangan dari situ, Mat, nanti kelihatan musuh. Betul saja, musuh melihat Rahmat dan mereka menembak lagi. Untung Rahmat cepat merebahkan diri. Dari sini, Mat, dari kolong gerbong, kita seret aja dulu. Gurkha menembak lagi, pelurunya berdesing di atas kepala Gani, berdentang mengenai gerbong kereta. Jahanam, apakah tak tampak tanda palang merah ini? Coba kau dari situ, Mat. Aku akan mencoba dari sini. Dengan hati-hati Rahmat merangkak masuk ke kolong gerbong. Susah nih, terlalu rendah. Dari rel itu coba. Rahmat menyusup lebih rendah lagi. Haram jadah, ia memaki. Apa, Mat? Haram jadah, tai ini terpegang. Jawabnya, rupanya orang-orang JKA iseng berak di atas rel. Gani tertawa kecil. Rahmat masih menyumpah-nyumpah, tangannya digosok-gosokkan ke tanah. Setelah bersusah payah akhirnya berhasil juga Rahmat sampai kepada yang luka itu. Kakinya dipegang. Aduh, si korban mengaduh.
Tahan sebentar bung, di situ tak mungkin dapat kutolong, kata Rahmat sambil ditariknya kaki korban itu. Au, au, aduh, aduh. Sedikit lagi bung, tahan ya. Nah, selamat, kata Gani. Gani segera membungkuk memeriksa lukanya. Ternyata peluru mengenai belikat tembus ke dada sebelah kiri. Korban macam itu harus segera diangkut ke rumah sakit sebab menghentikan perdarahannya sukar. Tahan sedikit bung, ku balut dulu lukanya. Saudara saya pak, kata yang luka itu lemah. Sudah, jangan pikirkan saudara, nanti di rumah sakit tentu bertemu. Bukan pak, saudara saya luka parah di sana. Luka parah? Betul, maksud saya kemari akan minta pertolongan. Tahu-tahu saya sendiri kena. Aduh mak. Diamlah, nanti ku tolong juga dia. Tandu tak ada, padahal orang luka semacam itu harus diangkut memakai tandu. Apa boleh buat asal tertolong. Dengan susah payah akhirnya yang luka itu dapat juga dibawa ke belakang, lantas diserahkan kepada Ani untuk diteruskan ke rumah sakit. Setelah itu segera Gani dan Rahmat kembali hendak menolong yang lainnya. Jangan jalan ke bekas tadi ini, kita mutar saja ke sebelah timur supaya tak kelihatan oleh musuh. Ya, kita masuk dari stasiun saja, kata Gani. Tunggu sebentar nih. Apalagi, aku cuci tangan dulu. Biar saja, jangan dicuci, kenapa? Masih bau nih, gatal lagi, kata Rahmat sambil merenggut. Setelah selesai mencuci tangannya, ia segera berjalan lagi mengikuti Gani, tapi masih juga mencium-cium tangannya. Masih bau, Mat? Tidak. Gosok pakai alkohol, nanti telur cacingnya ketinggalan. Alkoholku habis. Nih ada, kata Gani seraya membuka tas, mengambil botol alkohol, lalu dituangkannya sedikit ke atas sejemput kapas, lantas dilangsurkan kepada Rahmat. Mereka berjalan lagi, berbungkuk-bungkuk seperti tadi menuju ke stasiun. Dari situ mereka segera menyeberang rel kereta, memanjat beberapa gerbong. Kemudian setelah beberapa gerbong dilaluinya, bengkel itu telah tampak kepada mereka. Juga dari situ mereka dapat melihat dengan jelas ke pertahanan Gurkha. Di tanah di tepi rel sebelah utara kebetulan agak tinggi gilinya, sehingga dengan demikian mereka sedikit terlindung. Asal saja jalannya membungkuk. Dari bengkel terdengar lagi serentetan tembakan dan kemudian Gurkha membalas pula dengan serunya. Teo, 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 tor, tor, teo, teo, tor, tor. Demikian bunyi tembakan itu asyik sekali terdengarnya, apa pula kalau dari kejauhan. Untung mereka tak melepaskan mortir, Mat. Tapi siapa tahu nih. Benar, Mat. Mari lekasan sedikit. Tar, tar, tar. Satu seri tembakan seten menggeletar di atas kepala Gani. Pelurunya menembus gerbong hanya beberapa jari di atas kepala. Musuh, Mat, kata Gani sambil merapat ke tanah, lalu merayap ke kolong gerbong. Rahmat menyumpah-nyumpah sambil merangkak mengikuti kawannya. Hati-hati nih, banyak tai. Sekarang mereka sudah dekat. Pemuda-pemuda yang berada di bengkel kereta sudah terlihat olehnya tengah bertiarap di lantai dengan kepala sedikit terangkat dan tangannya masing-masing siap pada pelatuk senjatanya. Gani bersuit memberi isyarat, seorang pesindo menoleh. Lekas bung, ada yang luka, katanya sambil melambai-lambaikan tangan. Tak terdengar oleh Gani perkataannya itu, tapi Gani mengerti maksudnya. Ia berbungkuk-bungkuk lebih cepat dari tadi, diiringkan oleh Rahmat. Hei, jangan jalan ke situ bung, nanti kelihatan musuh, seorang pesindo memperingatkan. Dan benar, belum lagi habis peringatan itu diucapkan, satu tembakan seten menggeletar di atas kepala Gani. Ia cepat merebahkan diri lalu merayap ke tempat yang luka yang menggeletak di lantai bengkel. Gani segera memeriksa, ternyata kulit kepalanya tersobek dari atas kening sampai ke ubun-ubun, persis seperti dibelah.
Untung batok kepalanya hanya tergores sedikit, lukanya kotor, darahnya telah membeku, dan lalat berkerumun di sekelilingnya. Alis Gani berkerut benci ia kepada lalat-lalat itu. Lama saya menunggu di sini, kata yang luka itu tenang. Sukar sekali jalannya, Bung. Kami sampai harus memutar, kata Gani seolah-olah minta maaf. Diam ya, akan kubalut dulu lukanya. Sakit? Ya, sedikit. Saudara kuat benar. Nah, selesai, kata Gani. Bagaimana dengan saudara saya? Tanya yang luka itu. Yang mana? Bukankah Anda datang kemari atas permintaan saudara saya? Gani ingat kepada pemuda tadi. Oh, benar, katanya. Dia selamat, sambungnya membohong. Berbahaya sekali tempat ini. Ya, kita harus segera menyingkir. Susah benar membawa korban itu digendong, tentu kelihatan musuh. Gani berpikir sejurus lamanya, kemudian bertanya kepada Rahmat. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.